Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Samsul Nurdiansyah. Untuk hari ini masih pada pembahasan di bab 1 untuk matematika kelas 9 ya, yaitu tentang bilangan berpangkat dan juga bilangan akar. Nah, untuk pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang pangkat 0 dan pangkat negatif ya. Sebelum masuk ke pangkat 0 dan pangkat negatif, kita ingat kembali pada materi pada minggu yang lalu atau materi-materi sebelumnya, di mana kita sudah dapatkan sifat-sifat dari perkalian bilangan berpangkat dan juga sifat dari pembagian bilangan berpangkat. Salah satunya yang sering akan kita gunakan yaitu yang pertama, jika ada bilangan berpangkat dengan basis yang sama atau perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, di mana misalkan kita ambil ini A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maka ini kita sesuai dengan sifat-sifat perkalian berpangkat, kita dapatkan bahwa ini menjadi A pangkat M ditambah N ya. Ini untuk sifat perkalian. Dan untuk yang sifat pembagian, misal kita di sini ada bilangan pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Misal kita ambil sama, ini A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka ini sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, sobat matematika, kenapa kita ingat kembali dua materi atau dua sifat ini? Karena di hari ini pada bilangan pangkat 0 dan juga bilangan pangkat negatif, kita akan menggunakan sifat-sifat dari operasi perkalian atau sifat-sifat pada operasi perkalian bilangan berpangkat dan juga operasi perkalian atau pembagian bilangan berpangkat gitu ya. Nah, langsung saja untuk materi hari ini. Untuk yang pertama ya, ke bagian bilangan berpangkat 0 gitu ya. Bilangan berpangkat 0 kita hapus dulu yang ini ya. Nah, untuk bilangan berpangkat 0 ya, bilangan pangkat 0, di sini kita coba perhatikan notasi berikut gitu ya. Dimana di sini ada sebuah bilangan atau angka yaitu 5.749, lalu dijabarkan ya, karena 5.749 ini kalau dijabarkan ke dalam bentuk yang lain atau ke dalam bentuk penjumlahan, ini salah satunya bisa menjadi 5.000 ditambah 700 ditambah 40 dan ditambah 9 gitu ya. Nah, untuk 5.749 kita jabarkan kembali ke dalam bentuk perkalian gitu ya. Itu menjadi 5 kali 1000 dan 7 kali 100 ditambah 4 kali 10 dan ditambah 9 kali 1 ya. 5 kali 1000 ini penjabaran dari 5.000 ya, karena 5 kali 1000 itu sama dengan 5.000, dan 7 kali 100 itu sama dengan 700, 4 kali 10 sama dengan 40, dan 9 kali 1 itu sama dengan 9. Jadi kalau kita jumlahkan yang ini juga akan sama menjadi 5.749. Dan selanjutnya kita jabarkan kembali perkalian yang ini diubah menjadi perkalian dalam bentuk pangkat gitu ya, dimana basisnya itu adalah 10 gitu ya, sama semuanya basis 10. Nah, untuk 1000 ini kalau dijadikan basis 10 menjadi 10 pangkat 3, 100 dijadikan pangkat atau basis 10 menjadi 10 pangkat 2, dan 10 ini dijadikan bilangan pangkat basis 10 menjadi 10 pangkat 1. Lalu bagaimana dengan yang satu ini gitu ya? Kalau kita jadikan menjadi bilangan pangkat dengan basis 10, ini 9 ini dikalikan dengan berapa gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, di sini
5 kali 10 pangkat 3 ini adalah sebagai ribuan gitu ya. Dan 7 kali 10 pangkat 2 ini itu sebagai ratusan. Dan 4 kali 10 pangkat 1 ini sama dengan puluhan. Di sana pangkatnya untuk yang ribuan itu pangkat 3, satuan menjadi pangkat 2, dan ratusan menjadi pangkat 2, dan puluhan ini menjadi pangkat 1. Kalau kita lihat dari polanya, ini dari 3 menjadi 2 gitu ya. Dari 2 menjadi 1. Dari 3 menjadi 2 itu berarti dikurang 1, dan dari 2 ke 1 ini juga sama dikurang 1. Berarti otomatis di sini ini sama dengan 1 dikurang 1, berarti sama dengan 0. Ya, jadi 5749 kalau kita ubah ke dalam bentuk perkalian dan penjumlahan dalam bilangan berpangkat, ini menjadi 5 kali 10 pangkat 3 ditambah 7 kali 10 pangkat 2 ditambah 4 kali 10 pangkat 1 ditambah 9 kali 10 pangkat 0. Apakah benar 10 pangkat 0 ini sama dengan 1? Nah, untuk membuktikannya kita coba perhatikan atau amati tabel berikut ini. Ya, di sini ada satu buah tabel dengan 3 kolom ya. Untuk kolom pertama yaitu gunakan sifat operasi pembagian pada perpangkatan. Jadi di sini kita diberikan sebuah bilangan pembagian pada bilangan berpangkat, lalu kita ubah ke dalam bentuk sederhananya. Kita bisa gunakan sifat pembagian pada bilangan berpangkat. Dan untuk yang tabel kedua atau kolom kedua ini adalah hasil operasi dari bilangan yang tadi, pembagian dari pada bilangan berpangkat. Dan nanti kita akan simpulkan apa sih yang kita temukan dari kedua tabel sebelumnya atau kedua kolom sebelumnya ya. Di sini ada 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 5 ya. Kalau kita gunakan sifat pembagian ya, dimana di sini kan karena di sini ada basisnya yang sama, kita bisa gunakan sifat pembagian pada perpangkatan yang mana tadi kita sudah ingat kembali bahwa jika ada A pangkatnya M dibagi dengan A pangkat N, maka ini sama dengan A pangkat M dikurang N gitu. Berarti ini kebetulan M dan N nya itu sama ya, karena di sini di pembilangnya 5 pangkatnya dan di penyebutnya juga sama. Berarti di sini kebetulan M dan M nya sama atau M sama dengan N. Maka ini 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 pangkat 5 dikurang 5. Nah, 2 pangkat 5 dikurangi 5 berarti ini sama dengan 2 pangkat 0. Nah, kita temukan 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 pangkat 0. Nah, selanjutnya di kolom kedua atau di kolom hasil operasi gitu ya, kita jabarkan pembagian bilangan perpangkat yang tadi yaitu 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5 ke dalam bentuk perkalian berulang terlebih dahulu. 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 5 ini berarti kalau kita jabarkan ke dalam perkalian berulang yaitu 2 perkalian 2 sebanyak 5 kali ya, perkalian berulang 2 sebanyak 5 kali. Berarti ini sebenarnya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5 kali. Pembaginya juga sama atau penyebutnya juga sama ya, karena di sini pangkatnya sama. Nah, 2 pangkat 5 ya, jika kita operasikan itu hasilnya adalah 32 gitu ya. 2 dikali 2 itu sama dengan 4, dikali 2 16, dikali 2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4, dikali 2 sama dengan 8, dikali 2 sama dengan 16, dan dikali 2 sama dengan 32. Penyebutnya juga sama berarti 32. Nah, 32 dibagi 2 32 sama dengan 1. Nah, dari sana kita temukan bahwa 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 5 ya, itu sama dengan 2 pangkat 0 dan juga sama dengan 1. Maka kita dapat simpulkan bahwa 2 pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Nah, untuk
bilangan yang kedua kita bisa gunakan konsep yang sama ya, yaitu di sana kita dapatkan bahwa di sini ada 4 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 4. Kalau kita gunakan sifat operasi pembagian, ini menjadi 4 pangkat 4 dikurangi 4. Nah, 4 pangkat 4 dikurangi 4 ini sebenarnya 4 pangkat 0 gitu ya. Nah, selanjutnya 4 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 4 ini kita jabarkan ke dalam operasi perkalian berulang. Ini sama dengan 4 kali 4 dikali 4 dikali 4 dibagi dengan 4 dikali 4 sebanyak 4 kali, juga sama ya, sama dengan, karena supaya kita tidak perlu menghitungnya ya, karena ini operasi perkalian kita bisa menyoretnya langsung. Jadi 4 coret, ini juga coret, ini juga coret, dan ini juga coret, berarti ini sama dengan 1 juga gitu ya. Berarti ini 4 pangkat 0 sama dengan 1 ya. 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3 juga sama, menjadi 5 pangkat 3 dikurangi 3, berarti ini sebenarnya 5 pangkat 0. Ini sebenarnya 5 pangkat 3 bagi 5 pangkat 3 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 per 5 dikali 5 dikali 5. Ini juga pasti sama dengan 1 gitu ya, karena ini dicoret. Atau ini sebenarnya 125 per 125 kalau kita jabarkan ya. Ini juga sama dengan 1. Jadi kita dapatkan bahwa 5 pangkat 0 itu sama dengan 1 juga gitu ya. Ini juga sama untuk negatif 3 per 2 gitu ya. Dipangkatkan 3 berarti ini sama dengan negatif 3 pangkat 2 dikurangi 2 sama dengan negatif 3 pangkat 0, sama ya, negatif 3 pangkat 0. Kita jabarkan juga menjadi bilangan perkalian berulang. Ini pangkat 2 dibagi dengan negatif 3 pangkat 2, berarti ini sama dengan negatif 3 dikali negatif 3 per negatif 3 dikali negatif 3. Ini juga sama dengan 1 gitu ya. Maka kita dapatkan di sini berarti negatif 3 pangkat 0 sama dengan 1 ya. Nah, ini juga sama negatif 2 pangkat 3 ya. Sebenarnya di sini sama dengan negatif 2 pangkat 3 dikurangi 3 sama dengan negatif 2 pangkat 0. Di hasil operasinya ini dibagi lagi dengan negatif 2 pangkat 3. Kalau dijabarkan ke dalam bilangan perkalian berulang menjadi negatif 2 dikalikan negatif 2 sebanyak 3 kali berarti ya. Sebanyak 3 kali. Bentar. Ini kalinya terlewat. Dikali negatif 2, penyebutnya juga sama karena di sini juga sama pangkatnya 3 gitu ya, berarti ini perkalian berulang negatif 2 sebanyak 3 kali sama dengan 1 juga ini, karena dicoret, ini juga dicoret, ini juga coret ya, ini juga sama ya, berarti ini sama dengan negatif 2 pangkat 0 dengan 1. Nah, dari sini kita sudah dapat simpulkan bahwa semua bilangan kalau dipangkatkan 0 itu ya, di sini kan 2, ini mewakili bilangan positif ya. Ini ada negatif 3 juga, di sini juga ada negatif 2. Ini semua bilangan ya, bilangan itu dari mulai 2, 4, 5, negatif 3 dan negatif 2 kalau dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Oleh karena itu
dapat kita simpulkan bahwa definisi dari bilangan real tak 0 ya, jika dipangkatkan 0 itu untuk setiap A bilangan real tak 0, A pangkat 0 itu bernilai 1 ya, dengan syarat A-nya itu, atau secara aljabar A pangkat 0 itu sama dengan 1 dengan syarat A-nya itu tidak sama dengan 0 ya. Gitu ya. A-nya tidak sama dengan 0 ya. Jadi dari definisi bilangan real tak 0 kalau dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Jadi berapapun bilangannya kalau dipangkatkan 0 itu sama dengan 1 ya, kecuali untuk 0 ya. Selanjutnya untuk bilangan real tak 0 pangkat bilangan negatif. Nah, coba kita salin dan lengkapi tabel di bawah ini. Nah, di sini ada 1/32 sama dengan 1/2 pangkat 5. Nah, gunakan untuk kolom kedua gunakan sifat pembagian perpangkatan. Nah, dari 1/2 pangkat 5 itu kita ubah ke dalam sifat pembagian. Nah, apakah ini bisa digunakan sifat pembagian? Belum ya, belum bisa kita gunakan karena pembilang dan penyebutnya ini dalam bentuk basis yang berbeda ya. Jadi untuk dapat menggunakan sifat pembagian di sini kita bisa gunakan atau kita ubah dulu ya antara pembilang dan penyebutnya ke dalam bentuk bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Nah, caranya gimana? Jadi yang satu ini kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat dengan basis 2. Nah, berapa bilangan berpangkat yang hasilnya menjadi 1? Jadi sebelumnya kita sudah dapatkan bahwa berapa bilangan real tak negatif kalau dipangkatkan bilangan real tak 0 kalau dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Berarti kita bisa ubah 1 ini menjadi 2 pangkat 0 karena 2 pangkat 0 ini sama dengan 1 gitu ya, dibagi dengan 2 pangkat 5. Nah, sekarang basisnya sudah sama yaitu 2. Nah, kalau kita bisa gunakan sifat pembagian, berarti ini sama dengan 2 pangkat 0 dikurangi 5 ya, karena ini sifat pembagian berarti operasinya yang digunakan adalah pengurangan. 2 pangkat 0 dikurangi 5, 0 kurang 5 itu sama dengan negatif 5, berarti ini sama dengan 2 pangkat negatif 5. Jadi kesimpulannya atau kita dapat simpulkan dari sana bahwa 1/2 pangkat 5 ini sama dengan 2 pangkat negatif 5. Lihat ya, ini 1/2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat negatif 5. Ke nomor 2, di sana ada 1/81 sama dengan 1/3 pangkat 4. Nah, gunakan sifat pembagian perpangkatannya dari 1/3 pangkat 4 sama, di sini basisnya belum sama, maka kita harus ubah dulu ke dalam basis yang sama, kita ubah ke dalam basis 3. 1 diubah ke dalam bentuk basis 3 atau bilangan berpangkat dengan basis 3. Ini kita tinggal ubah ke dalam bentuk bilangan pangkat 0 karena 3 pangkat 0 ini sama dengan 1 gitu ya. Maka ini dibagi dengan 3 pangkat 4 dan selanjutnya kita bisa gunakan sifat pembagian pada bilangan berpangkat menjadi 3 dipangkatkan 0 dikurangi 4 ya. 3 pangkat 0 kurangi 4, 0 kurangi 4 ini sama dengan negatif 4, berarti ini sama dengan negatif 4 atau 3 pangkat negatif 4. Nah, di sana kita dapatkan bahwa 1/3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat negatif 4. Sampai sana paham ya? Sampai sana mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Nah, selanjutnya ada 1 pangkat 6 pangkat 3 atau 1/6 pangkat 3
kita ubah ke dalam basis yang sama, 1 ke dalam basis 6 berarti menjadi 6 pangkat 0 dibagi dengan 6 pangkat 3 berarti ini sama dengan 6 dipangkatkan 0 dikurangi 3 sama dengan 6 pangkat negatif 3 ya. Berarti ini dapat kita simpulkan bahwa 1/6 pangkat 3 sama dengan 6 pangkat negatif 3. Nah, dari ketiga soal ini apa yang kita dapat simpulkan ya? Nah, dari ketiga soal ini dapat kita temukan bahwa definisi dari bilangan berpangkat negatif itu adalah untuk setiap A ya, bilangan real tak 0 ya, A di sini tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat, berlaku A pangkat N itu atau A pangkat negatif N itu sama dengan 1/A pangkat N, dimana untuk A nya tidak sama dengan 0 dan A dan N nya itu anggota bilangan bulat ya. Sampai sana jadi kalau untuk A nya ini bukan bilangan bulat pun tidak apa-apa ya, atau di sini yang penting A nya tidak sama dengan 0. Ini keliru ya, bukan ini ya. Dan N anggota bilangan bulat gitu ya. Sampai sana paham ya? Jadi dari kedua penjelasan yang tadi dapat kita simpulkan bahwa yang pertama untuk A pangkat 0 itu sama dengan 1, dan untuk bilangan negatif atau jika ada bilangan dengan pangkat negatif maka kita dapat mendefinisikan bahwa A pangkat negatif N ini sama dengan 1/A pangkat N. Di sini A nya itu tidak sama dengan 0 dan untuk N nya itu anggota bilangan bulat ya. Jadi ini keliru ya, bukan A dan N tapi N saja ya. Untuk N nya itu anggota bilangan bulat. Nah, supaya kita bisa mengaplikasikannya, ini kita ada 3 buah soal ya. Coba kita jawab masing-masing soal ini ya. Jawaban. Jadi sini ada soal hitung nilai perpangkatan berikut. Untuk nomor 1 yaitu 2 pangkat negatif 3, kita dapatkan di sini ada sebuah bilangan yaitu 2 dengan basis 2 dipangkatkan dengan bilangan negatif yaitu negatif 3. Seperti yang disebutkan tadi bahwa jika ada A pangkat negatif N maka ini sama dengan 1/A pangkat N ya. Berarti di sini N nya adalah 3 dan A nya itu sama dengan 2. Berarti ini sama dengan 1/2 pangkat N. N nya berarti 3, berarti sama dengan atau 3. Nah, karena 1/2 pangkat 3, 2 pangkat itu sama dengan 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Jadi 2 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1/8 gitu ya. Untuk yang nomor 2 ada 2,3 dikalikan dengan 2,3 dipangkatkan negatif 3 dikalikan dengan 2,3 dipangkatkan 3. Nah, dari sini kita, karena di sini ada operasi perkalian dan basisnya sama, kita bisa gunakan operasi atau sifat-sifat operasi perkalian pada bilangan berpangkat. Maka ini menjadi 2,3 dikalikan negatif 3 ditambah ya, karena ini perkalian berarti operasinya adalah penjumlahan 3. Ini sama dengan 2,3 dipangkat negatif 3 ditambah 3 itu sama dengan 0. Maka ini sama dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan 0 sama dengan 1.
Jadi nilai dari 2,3 dipangkatkan negatif 3 dikalikan dengan 2 pangkat 3 dikalikan atau dipangkatkan 3 itu sama dengan 1. Terakhir nomor 3 ada negatif 4 pangkat 6 dibagi dengan negatif 4 pangkat 8. Nah, ini karena pembagian kita bisa gunakan sifat pembagian pada bilangan berpangkat, di mana basisnya sama ya. Syaratnya adalah basisnya sama, ini sudah sama. Itu negatif 4 dan ini juga negatif 4. Berarti ini sama dengan negatif 4 pangkat 6 dikurang 8 dengan negatif 4 pangkat negatif 2. 6 dikurangi 8 itu negatif 2. Ini sama dengan sifat sifat bilangan pangkat dengan pangkat negatif ini sudah kita temukan sama ya. Berarti ini sama dengan negatif 4 karena negatif 4 ini sebagai basis ya, yaitu A ya. Berarti ini sama dengan 1 dibagi dengan negatif 4 pangkat n nya adalah 2 ya. Maka ini sama dengan 1 per negatif 4 dipangkatkan 2 berarti sama dengan 16 gitu ya. Atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi, kalau diubah kembali ke dalam bentuk basis 2 ini sama dengan 1 per 2 pangkat 4 gitu ya. Bisa 1 per 16 atau bisa 1 per 2 pangkat 4 karena di sini hitung nilainya gitu ya. Maka yang paling benar ini adalah 1 per 16 ya. Mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat kalian pahami, dan mohon maaf jika dalam pembahasan pada materi ini kurang kalian pahami. Mudah-mudahan di pembahasan selanjutnya saya bisa menjelaskannya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.